Menantu Super Han San Qian. Bab 6361, Raja Senjata. Kau punya pena bumi, dan aku punya kapak pangu. Karena pena bumi di tanganmu adalah artefak terkuat yang pernah kulihat, maka aku akan menggunakan artefak terkuat itu untuk melawanmu. Tampaknya itu lebih kuat daripada pena bumi, atau kapak panguku. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian langsung mengambil kapak pangu, sepenuhnya meninggalkan posisi bertahan, dan langsung beralih ke serangan murni. Sebelum kau maju dengan pena bumi, aku akan menjadi tak terkalahkan dengan kapak pangu. Kau datang untuk melawanku dengan kapak yang hampir berkarat. Apa kau pikir aku takut padamu? Tanpa mengetahui detail latar belakangnya, dia secara alami tidak takut. Menghadapi Han San Qian yang memegang kapak, Su Long sama sekali tidak takut, dan langsung menemuinya dengan pena bumi. Pena bumi memiliki kekuatan yin yang besar, dan kapak pangu tajam. Kedua artefak itu saling berhadapan, keras dan dekat. Ledakan. Kedua senjata itu tidak saling menebas secara langsung. Kapak pangu baru saja menggunakan tubuhnya yang murni untuk menebas tajamnya yin qi dari pena bumi. Meskipun kapak pangu sangat ganas, kapak itu tidak diaktifkan oleh Han San Qian. Secara teori, kapak itu hanya serangan fisik murni, dan sulit untuk membawa terlalu banyak energi sejati atau kekuatan kapak itu sendiri. Pena bumi benar-benar berbeda. Kapak itu dikendalikan oleh Su Long, keturunan kekuatan bumi. Kapak itu hampir dalam keadaan penuh. Tempat ini berada di bawah tanah, dan kekuatan yin kuat, jadi kapak itu bahkan lebih kuat lagi. Kekuatan pena itu sendiri sebenarnya dapat menahan pukulan besar kapak pangu milik Han San Qian. Melihat serangan kapak pangu diblokir, dahi Han San Qian tidak bisa menahan keringat dingin. Jelas, dia tahu betul bahwa kali ini, lawan yang tidak dia anggap terlalu serius menciptakan krisis terbesar baginya saat ini. Han San Qian mencoba memperdalam kekuatan tubuhnya dan secara langsung membantu Pangu Aks untuk bergerak dari luar. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pena bumi tetap stabil seperti Gunung Tai. Jika dia harus memaksakan kekuatannya untuk meningkat, yin qi di tubuhnya akan mulai berputar lagi. Selain itu, kekuatan Han San Qian sendiri tidak terlalu kuat sekarang. Taixu telah menggunakannya ketika berhadapan dengan Master Aula Lama, jadi dia tidak dapat menggunakannya untuk waktu yang singkat. Secara alami, dia tidak dapat menggunakannya untuk menghindari kekuatan itu lagi. Tampaknya untuk sesaat, dia benar-benar terjebak dalam jalan buntu. Hahaha, Han San Qian, ada apa? Apakah kamu tidak dapat melakukannya lagi? Melihat bahwa ia dapat dengan mudah menghadapi serangan Han San Qian, Su Long menjadi sangat sombong dan bersemangat. Hal-hal jauh di luar imajinasinya. Pena bumi benar-benar bisa sekuat itu. Han San Qian tampak malu. Tetap saja sulit untuk memecahkan situasi meskipun konsumsinya sangat besar. Ia benar-benar tidak memiliki solusi yang baik. Memikirkan hal ini, ia hanya menarik kekuatannya. Mundur beberapa langkah dengan kapaknya, dan menjaga jarak yang relatif aman dari Su Long. Jelas, kali ini konfrontasi berakhir sementara dengan kekalahan Han San Qian. Saudaraku. Banteng aneh dan kura-kura tua yang dipukuli dengan liar telah mengandalkan Han San Qian, tetapi setelah melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menganga dan kehilangan kepercayaan diri. Mereka tidak menyangka bahwa Han San Qian, yang hampir tak terkalahkan di hati mereka, benar-benar akan kalah saat ini. Ini seharusnya tidak terjadi. Pada saat gangguan ini, keduanya langsung terkena serangan dari segala arah, dan kemudian mereka berdua jatuh ke tanah. Ledakan. Kedua raksasa itu jatuh ke tanah, dan tentu saja tanah bergemuruh. Bang-bang. Burung dan Raja Naga Tua di langit akhirnya tidak dapat melawan, dan mereka terlempar dari udara satu demi satu dan jatuh ke tanah. Ledakan. Dua suara teredam lagi. Meskipun berat kedua orang itu tidak sebesar banteng aneh dan kura-kura tua, karena mereka terbang pada jarak yang lebih tinggi, mereka tetap membuat kegaduhan setelah menghantam tanah. Keempat orang itu mendarat hampir bersamaan dan mencoba untuk segera bangkit, tetapi luka serius masih membuat keempat orang itu sulit untuk bangkit sepenuhnya. Pada saat yang sama, mereka memuntahkan darah. Orang-orang berpakaian hitam dengan cepat terbagi menjadi dua tim. Satu tim terus menghadapi aliran serangga, sementara tim lainnya langsung mendarat dan menaruh pisau langsung di leher keempat orang itu.
Selama mereka berani bertindak gegabah, jelas bahwa pisau-pisau ini akan menebas mereka tanpa ampun dan memisahkan kepala dan tubuh mereka. Melihat situasi di bawah telah stabil, Sulong, yang telah menang, tidak dapat menahan perasaan lebih bangga. Han Sanqian, tampaknya bukan hanya kamu yang tidak lagi mampu, tetapi juga bawahanmu. Han Sanqian menatap tanah dengan cemas, dan sedikit panik sejenak. Bab 6362, kekalahan sudah diputuskan. Keempatnya benar-benar terkendali. Tanpa bantuan keempatnya, aliran serangga dan kupu-kupu hampir sepenuhnya dibatasi. Jumlah mereka sekarang sedikit, dan pria berpakaian hitam itu perlahan-lahan mengetahui temperamen mereka dalam pertempuran sebelumnya. Selain itu, mereka hampir tidak memiliki keuntungan ketika pihak lain berjaga-jaga. Seluruh adegan itu juga merupakan adegan pembantaian total. Hahaha, itu masih kemampuan Master Istana Su. Utusan utama tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Ya, Master Istana adalah Master Istana. Begitu dia bergerak, Anda dapat mengetahui apakah dia mampu atau tidak. Jadi, jangan perlakukan Master Istana sebagai non-Master Istana. Master Istana Su kita sangat mampu. Master Istana adalah putra Master Istana lama, jadi kemampuannya secara alami tidak buruk. Dia dapat membuka istana cabang sendiri. Apakah Anda pikir dia bercanda? Dua utusan lainnya juga menyanjungnya pada awalnya. Di masa lalu, mereka kurang lebih tidak puas dengan Sulong dan tidak menyukai istana cabang. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang alasannya. Namun, kini, ketiga orang itu sudah sepenuhnya yakin. Han Sanqian adalah orang yang sangat sulit dihadapi, tetapi kini Sulong dapat mengalahkannya sendirian. Permainan yang hampir kalah itu dibalikkan oleh operasi Sulong yang menakjubkan. Mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Tetua Agung juga dalam suasana hati yang sangat baik. Bagaimanapun, dia adalah tuannya sendiri, dan dia lebih bahagia daripada kepala istana tua yang memenangkan pertarungan. Kepala istana itu perkasa, Han Sanqian kecil, mengapa kau tidak menyerah di hadapan kepala istanaku? Tetua keempat adalah orang yang paling rendah hati, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat ini. Han Sanqian, kau benar-benar tidak ada harapan. Dalam satu pertarungan, kau tidak dapat mengalahkan kepala istanaku. Dalam hal tenaga kerja, kami telah menangkap 4 orang dari bawahanmu, dan aliran serangga ini sekarang perlahan-lahan berada di bawah kendali kami. Kau tidak memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Han Sanqian agak terdiam, meskipun dia telah membuat banyak persiapan sebelumnya, termasuk Sulong di depannya. Dia bahkan menyerah untuk bertarung secara langsung dan memilih untuk bertahan untuk mengetahui detailnya. Namun pena tanah di tangannya jelas melebihi ekspektasinya. Jika bahkan kapak Pangu tidak dapat menyelesaikannya, maka aku benar-benar tidak punya cara lain. Melihat suasana hati Han Sanqian yang buruk, Raja Naga Tua yang terperangkap itu berteriak, Tuan Han, jangan khawatirkan kami, cepat mundur, mundur ke Istana Air, aku punya banyak pelaut. Jika suatu hari nanti kau ingin kembali, kau dapat menggunakan para pelaut itu sesuka hatimu. Tidaklah disayangkan bagiku, Raja Naga Tua, untuk mati. Ini adalah harapan terbaik untuk kembali. Selama Han Sanqian mundur ke Istana Air dan memimpin ratusan ribu pelaut untuk menyerang lagi, itu mungkin bukan kekalahan. Dengan bantuan tenaga manusia, semuanya mungkin. Ya, kakak, cepatlah kembali. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Banteng aneh itu juga berteriak keras. Kura-kura tua dan burung pipit saling memandang dan tersenyum pahit. Kura-kura tua itu berkata, kakak, kau dapat pergi dengan tenang. Di jalan menuju dunia bawah, dengan burung mati ini sebagai teman, aku akan mati dengan tenang. Burung pipit itu pun berkata dengan nada meremehkan, Tuan, burung pipit itu tidak mau mati, karena burung pipit itu tidak mau melihat kura-kura tua itu masih hidup di dunia ini, tetapi jika kura-kura tua itu akan mati, maka aku sungguh tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Selama anjing ini mati, itu sudah cukup. Kedua orang itu tampaknya masih saling berdebat, tetapi Han Sanqian tahu betul bahwa mereka menggunakan cara mereka untuk membuat Han Sanqian merasa lega. Tuan Han, jangan ragu-ragu. Meskipun arus serangga saat ini belum sepenuhnya dibersihkan, pasukan mereka tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan kepadamu. Dengan kemampuanmu, mereka tidak dapat menghentikanmu. Cepatlah pergi.
Raja Naga Tua mendesak. Inilah orang yang ingin ditolong oleh dewa di hadapannya. Bagi Raja Naga Tua, itu adalah orang yang harus ditolongnya meskipun ia harus mengorbankan nyawanya. Setelah kematiannya, ia percaya bahwa Perdana Menteri Kura-Kura pasti akan membantu Han Sanqian dengan segenap kekuatannya dan membiarkannya bangkit kembali. Baiklah, kakak, ayo pergi. Ketiga sapi aneh itu pun berkata serempak. Han Sanqian menatap keempat orang itu dan merasa sedikit terharu. Pada saat ini, mereka bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dan melakukan tindakan seperti itu, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai orang-orang mereka sendiri. Han Sanqian, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin menjadi pembelot, meninggalkan mereka dan melarikan diri, atau hanya mengangkat tangan dan menyerah? Sulong tidak terburu-buru untuk menghentikan Han Sanqian. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Raja Naga Tua itu tidak salah. Jika Han Sanqian ingin melarikan diri, mereka benar-benar tidak dapat menghentikannya sekarang. Bab 6363 pilihan lainnya. Haha, Kepala Istana, apakah Anda masih perlu menanyakan ini? Tentu saja, mereka ingin menjadi pengecut dan meninggalkan rakyat mereka dan melarikan diri. Sayangnya, ketika bencana melanda, mereka secara alami akan terbang menjauh. Sungguh kasihan bagi keempat orang yang tidak beruntung ini. Haha, mereka dengan naif berpikir bahwa mengikuti Han Sanqian akan menjadi masalah besar, tetapi pada akhirnya, mereka ditinggalkan dan kehilangan nyawa mereka. Kedua utusan itu langsung mengejek, dan utusan yang memimpin juga berjalan di depan Raja Naga Tua sambil tersenyum. Dia berdiri sedikit, lalu mengangkat kakinya dan menendang Raja Naga Tua itu langsung di dada. Setelah menendangnya ke tanah, dia menginjaknya dengan kakinya, dengan jijik di wajahnya, terutama kamu orang tua, kami selalu menjaga jarak dari istana airmu. Kamu menjalani kehidupan yang nyaman, kami menjalani kehidupan kami sendiri yang nyaman, dan kami semua baik-baik saja. Pada akhirnya, kau benar-benar ingin bunuh diri, secara terbuka bernyanyi menentang kami sebagai seorang pengecut. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa hari ini, kau tidak hanya akan mati di sini, tetapi kami juga akan menghancurkan istana airmu di masa depan. Kau turun dulu, dan para pelautmu akan turun satu persatu untuk menemanimu. Begitu utusan utama selesai berbicara, dia menginjak dada Raja Naga Tua dengan kekuatan yang kuat, dan Raja Naga Tua memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat Raja Naga Tua dipermalukan seperti ini, Han Sanqian melihatnya dan menjadi cemas. Tetapi utusan utama tidak bermaksud untuk menyerah. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Han Sanqian dengan tatapan main-main. Jelas bahwa dia sedang memprovokasi Han Sanqian. Hahaha. Orang-orang di sekitar yang dipimpin juga tertawa pada saat itu. Jelas, mereka semua mempermalukan Han Sanqian. Han Sanqian, bagaimana kalau kau pergi? Sulong mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mengundang, jelas juga menarik sarkasme ke tingkat tertinggi. Tentu saja. Mereka tidak ingin Han Sanqian melarikan diri. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah membunuh Han Sanqian, tetapi karena mereka tidak dapat menahannya dengan paksa, mereka tentu harus menggunakan metode ini untuk menahan Han Sanqian. Tuan Han, jangan khawatirkan aku. Aku hanyalah seekor naga yang tidak berguna. Sejak aku membawa para pelaut untuk mengikutimu, aku sudah memikirkan hasilnya hari ini. Tidak apa-apa, ayo pergi. Raja Naga Tua itu berteriak kesakitan. Banteng aneh itu juga berkata dengan tergesa-gesa, ya, saudara, jangan tertipu oleh mereka, mereka hanya sengaja memprovokasimu. Kura-kura tua mendesak, selama kamu pergi dari sini, kami masih memiliki ibu kota, dan kamu tidak perlu merasa kasihan pada kami. Di masa depan, saat kamu kembali, balaskan saja kami. Tuan, pria sejati dapat mengambil dan melepaskannya. Beberapa hal akan hilang dengan sendirinya. Yang penting adalah kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali di masa depan. Beberapa orang dengan panik membujuk Han Sanqian. Mereka sangat berharap Han Sanqian bisa pergi dari sini. Han Sanqian tersenyum pahit, "Kuer benar, ada beberapa hal yang benar-benar harus bisa kamu ambil dan tinggalkan. Ini adalah proses yang diperlukan di jalan menuju kesuksesan. Aku tidak terkecuali."
Sulong sedikit kecewa dan menatap Han Sanqian dengan nada mengejek, dari apa yang kau katakan, kau akan meninggalkan mereka dan melarikan diri, kan? Han Sanqian tersenyum, secara teori, memang seharusnya begitu. Namun, yang paling kusuka adalah membuat orang terkejut. Maksudku, jika aku pergi, kau akan sangat kecewa. Tetapi jika aku tinggal, kau akan sangat senang. Jadi, aku memutuskan untuk membuatmu senang dan aku akan tinggal. Mendengar kata-kata Han Sanqian, Sulong sedikit terkejut, tetapi segera sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, menarik, sepertinya kau berencana untuk menyerah. Maaf, tidak ada kata menyerah dalam kamusku. Jika aku tinggal, aku secara alami akan bermain denganmu sampai akhir. Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Sulong tertawa, kau ingin bermain dengan kami sampai akhir. Tentu saja, tetapi aku ingin tahu, apa yang ingin kau mainkan dengan kami sampai akhir. Kau ingin tahu? Han Sanqian melihat Sulong mengangguk, dan melanjutkan, kau akan tahu sebentar lagi. Bab 6364, Bermain dengan Kehidupan. Han Sanqian menepuk dadanya, lalu menatap Guai Niu dan yang lainnya. Kalian tidak perlu mengatakan apapun. Aku tahu apa yang kalian katakan masuk akal, dan aku tahu bahwa aku harus melakukan apa yang kalian katakan. Tetapi ada sesuatu di bumi kita yang disebut robot, yang juga disebut AI. Karena mereka memiliki daya komputasi dan daya penyimpanan yang lebih kuat, mereka akan selalu lebih baik daripada manusia normal dalam menganalisis dan menilai beberapa hal. Tetapi tahukah kalian mengapa mereka tidak dapat menggantikan manusia? Karena meskipun manusia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam algoritma ini, keuntungan yang lebih besar adalah bahwa manusia memiliki emosi dan keyakinan yang tak tertandingi. Ketika tingkat keberhasilan 1% berarti hampir gagal dan tidak ada pilihan bagi mereka, orang-orang akan memilih dan melawan karena kemauan dan emosi mereka sendiri. Hal-hal dengan tingkat keberhasilan 1% itu mungkin juga mengalami pembalikan yang mengejutkan dan akhirnya membentuk serangan balik. Manusia mengaitkannya dengan mukjizat, tetapi itu juga yang disebut sebagai hal-hal buatan manusia. Aku, Han Sanqian, tidak menganggap diriku orang suci, tetapi aku lebih tahu daripada siapapun tentang prinsip kesetiaan dan kesetiaan. Aku tidak bisa meninggalkan saudara-saudaraku dan meninggalkan mereka sendirian. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menatap Sulong, tidakkah kau ingin tahu apa yang akan kulakukan untuk melawanmu? Sulong menatap Han Sanqian tanpa berkata apa-apa, diam-diam menunggu jawabannya. Han Sanqian tersenyum dan berkata, hidupku. Sulong terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka Han Sanqian akan memberikan jawaban ini, dan ia tidak menyangka orang ini masih akan bertarung dengannya dengan mempertaruhkan nyawanya sampai sekarang. Bagaimanapun juga, Han Sanqian adalah Han Sanqian. Bahkan jika ia sekarang dikalahkan oleh anak buahnya, singa di senja hari sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal bagi kebanyakan orang. Oleh karena itu, Sulong masih sedikit takut. Namun, ia sekarang berada dalam posisi yang stabil, dan tidak ada unsur mundur di dalamnya. Baiklah, karena kau tidak menginginkan nyawa anjingmu, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Begitu. Sulong selesai berbicara, ia segera mengangkat pena tanah di tangannya lagi dan membuat postur pertahanan dasar. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Guai Niu sangat cemas. Meskipun Han Sanqian tidak mau meninggalkan mereka dan bersikeras untuk tinggal dan mati bersama, yang merupakan hal yang sangat setia, mereka tahu dengan jelas bahwa ini tidak akan berhasil. Risiko di dalam terlalu besar. Jika mereka tidak hati-hati, seluruh pasukan akan mati di sini. Dan begitu mereka mati, para pelaut dan penduduk desa yang tidak memiliki pemimpin akan mati secara alami. Namun, karena Han Sanqian telah membuat keputusan akhir, mereka juga sangat jelas bahwa mereka tidak dapat mengubahnya. Masih terlalu dini untuk membicarakan siapa yang menginginkan nyawa siapa sekarang. Han Sanqian berkata dengan nada meremehkan. Kalau begitu mari kita terus bertarung. Begitu kata-kata itu jatuh, Sulong langsung bergegas maju. Orang-orang berpakaian hitam juga tidak tinggal diam. Mereka semua berteriak keras untuk menyemangati Sulong. Sapi-sapi aneh itu ingin berbicara, tetapi ketika mereka baru saja bergerak, beberapa pedang mengenai leher mereka, membuat mereka langsung menutup mulut di tempat. Han Sanqian dan Sulong bertarung lagi,
dan kedua belah pihak saling berhadapan, dan untuk sementara waktu, mereka gemetar karena kekacauan. Pena bumi sulong masih tak terkalahkan. Meskipun Han San Qian memegang kapak pangu dan juga tak terhentikan, karena pena bumi membawa energi, dan kapak pangu milik dirinya sendiri, yang satu lebih panjang dan yang lainnya lebih pendek. Ketika dua pasukan bertemu, dan masing-masing dari mereka tak terkalahkan dan kuat, tentu saja, yang 1 inci lebih panjang adalah yang 1 inci lebih kuat. Situasi Han San Qian masih sangat sulit. Meskipun Han San Qian mencoba menghadapinya dengan sangat hati-hati, dia masih kalah. Yang lebih buruk adalah kultivasi Han San Qian sendiri hampir habis. Tanpa perubahan takdir Taiksu yang menentang surga, dia akan memiliki lebih sedikit sebanyak yang dia gunakan. Selain itu, relatif buruk, meskipun Taiksu dapat membantu Han San Qian untuk memiliki keadaan penuh kedua, setelah keadaan penuh kedua, penurunannya juga sangat parah. Itu tidak dikultivasikan sendiri, tetapi dibalikkan oleh hukum ilahi. Memang sulit untuk menggunakannya seperti biasa. Tingkat kekalahannya sangat tinggi. Setelah puluhan putaran, kelemahan Han San Qian mulai tercermin langsung dalam tindakannya. Setelah konfrontasi gagal mengimbangi, dia hampir dikalahkan. Langkah pertama mungkin diambil oleh musuh untuk memperluas keunggulan, langkah kedua adalah membiarkan musuh secara langsung menang, dan langkah ketiga adalah kekalahan Han San Qian yang berulang, dan dengan ini, efek kupu-kupu terus muncul. Han San Qian, kau kalah. Bab 6365 Kau mengalahkanku. Bang! Dengan teriakan keras Sulong, pena tanah juga berayun dengan keras, dan dengan suara, bang, kekuatan besar itu langsung menjatuhkan Han San Qian beberapa meter jauhnya. Han San Qian nyaris tidak berdiri, dan darah sudah mengalir ke mulutnya dan ke seluruh dadanya. Aura di sekitar Han San Qian juga menunjukkan keadaan palsu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jelas, Han San Qian benar-benar sekarat. Berapa lama lagi? Sulong mencibir. Han San Qian tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapi Sulong sekarang. Namun, bukan berarti tidak ada peluang sama sekali. Pena tanah memang kuat, tetapi kapak pangu tidak lebih buruk. Jika keduanya benar-benar tabrakan langsung, Han San Qian yakin kapak pangu bisa menang secara langsung. Tetapi masalahnya adalah karena kapak pangu sendiri tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya untuk saat ini, dan kekuatan tanah begitu kuat, Han San Qian tidak dapat mendekati mereka sama sekali. Kapak pangu memiliki kekuatannya tetapi tidak ada tempat untuk menunjukkannya. Han San Qian bersedia mempertaruhkan nyawanya, dan itu semua bukan karena dorongan hati. Dia hanya percaya bahwa selama dia menemukan kesempatan yang tepat, dia akan mampu mengalahkan pena tanah di tangan orang itu saat dia mendekatinya. Namun, hanya karena dia berpikir demikian, belum tentu itu benar-benar terjadi. Dia tidak dapat menemukan kesempatan yang baik untuk menyerang, dan Sulong juga sangat berhati-hati. Dia tidak pernah mengekspos pena tanah secara langsung, membiarkan Han San Qian memanfaatkan kesempatan apapun. Setelah melempar bola balik, Han San Qian hampir kehabisan tenaga, tetapi dia sama sekali tidak mencapai tujuan strategis yang diinginkannya. Han San Qian menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sejumlah besar darah langsung mewarnai seluruh tangannya menjadi merah. Jangan terlalu bangga. Satu-satunya hal yang kamu kuasai adalah pena di tanganmu. Tanpa pena itu, apakah kamu memenuhi syarat untuk menunjuk jari di depanku? Han San Qian berkata dengan dingin, kamu hanya pamer. Jika aku benar, pena itu bukan milikmu. Wajah Sulong bersinar karena malu dan malu. Tidak dapat dielakkan bahwa ia bereaksi ketika hatinya tersentuh. Namun, reaksi itu hanya sesaat. Han San Qian, jangan bermain perang psikologis. Itu tidak ada gunanya. Seperti kata pepatah, kucing yang bisa menangkap tikus adalah kucing yang baik, baik kucing hitam maupun putih. Bagaimana cara kerja pena ini adalah urusanku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Benar sekali, Han San Qian, kamu mungkin tidak terlalu ikut campur. Siapa pena itu? Itu bukan urusanmu. Kamu hanya melakukan hal-hal ini ketika kamu tidak bisa menang, Han San Qian, apakah kamu seorang wanita? Kata-kata Han San Qian tampaknya tidak mencapai efek yang diinginkan, tetapi malah mengundang ejekan dan penghinaan dari musuh. Adegan menjadi sangat buruk karena ini.
Beberapa orang yang menyalahkan Niu hanya bisa menggertakkan gigi dan tidak punya pilihan lain. Karena lemah dan diganggu, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Han Sanqian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Mengapa? Apakah aku menyentuh titik lemahmu? Mengapa kamu bereaksi begitu keras? Aku menanyakan ini, tetapi aku tidak peduli milik siapa benda ini. Seperti yang kamu katakan, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku bertanya hanya untuk menanyakan tentang situasi umumnya. Tentu saja, yang terpenting adalah memberitahumu. Jika itu milik orang lain dan aku merusaknya, kamu akan malu. Karena itu, kamu harus menyimpannya dengan baik." Sulong melirik pena tanah di tangannya, "Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Pena milikku ini lebih penting bagiku daripada hidupku. Jika kau ingin menghancurkannya, kau bukan apa-apa." Han Sanqian tersenyum tipis, "Jangan khawatir, aku jamin penamu akan segera rusak. Sebaiknya kau persiapkan dirimu secara mental, jika tidak, akan sangat buruk jika kau tidak bisa menerimanya dan menangis." "Aku akan menangis." Sulong sedikit marah. Kata-kata Han Sanqian benar-benar tidak menyenangkan. Tampaknya tidak ada kata-kata kotor, tetapi setiap kata terasa masam hingga sangat menyakitkan. Dia adalah putra dari kepala aula lama, mengapa dia harus menanggung aib untuk mendirikan aula cabang? Selain hubungan yang buruk dengan ayahnya, hal terpenting adalah dia tidak ingin orang-orang berpikir bahwa dia adalah putra dari kepala aula dan bahwa semuanya adalah karena ayahnya. Sulong lebih tahu daripada siapapun apa yang diolok-olok Han Sanqian dengan hidungnya yang menangis, atau lebih sensitif daripada siapapun. "Kurasa kau bisa menangis saja." Sulong mengumpat dengan marah, dan dia sangat marah. Han Sanqian juga tersenyum dingin. Kali ini, dia harus mematahkan penanya.